Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Said Daulay, alamat Jalan Padat Karya, Tapa Rantau Prapat. Akhir-akhir ini kita terus dihebohkan dengan yang namanya virus corona atau COVID-19. Dan semoga kita dijauhkan dari musibah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit hal yang menggelitik pemikiran saya tentang daerah Labuhan Batu tercinta terkait dengan COVID-19 ini, di mana ada beberapa masyarakat begitu paranoid terhadap virus ini, dan ada beberapa masyarakat lainnya menganggap virus ini hanya sebatas biasa-biasa saja, sehingga di mana-mana masih banyak terdapat warung-warung kopi, tempat perkumpulan masyarakat tersebut. Dan yang paling aneh adalah pemerintah kabupaten ikut-ikutan panik. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sebab beberapa waktu yang lalu dengan menggunakan banyak dana, saya kurang paham dari mana dananya, tentang penanganan wabah ini, pemerintah langsung melakukan penyemprotan desinfektan atau bisa disebut cairan pembunuh corona. Kan aneh. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa virus tersebut tidak bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa ada yang membawa. Virus itu dibawa oleh orang yang berpergian ke daerah-daerah yang terkena dan tersebut terjangkit, lalu dibawalah. Maka Labuhan Batu belum ada virusnya, kok dilakukan penyemprotan? Logikanya di mana? Kita semprot pembunuh corona, tapi coronanya belum ada. Kan itu namanya mubajir. Innal mubajirina ikhwana kana syaitan. Orang-orang yang mubajir itu kerabatnya setan. Alangkah lebih baiknya kalau solusi dari saya pribadi dilakukan lockdown. Bukan hanya physical distancing atau social distancing. Oke, mungkin ada alasan pemerintah kenapa tidak dilakukan lockdown. Maka solusi yang berikutnya adalah dilakukan pengawasan seketat mungkin bagi orang yang masuk dan keluar dari Kabupaten Labuhan Batu. Atau bisa bekerja sama dengan pengusaha transportasi umum dan pengecekan secara total terhadap masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, yang pulang dari luar kota, yang pulang dari daerah-daerah yang terjangkit corona. Itu lebih masuk akal. Oh ya, ada yang lucu. Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Maret, ada seorang yang saya bilang tidak bertanggung jawab, mengedit sebuah video, yang video itu ada seorang bayi
yang baru lahir dan mampu berbicara mengatakan bahwa siapa yang ingin sembuh dari corona atau agar tidak terjangkit oleh virus corona, maka makanlah telur yang direbus dan dimakan pada saat tengah malam. Ini kan lucu, tapi dengan kelucuan tersebut masyarakat tetap mengamini, dan banyak sekali masyarakat daerah-daerah yang melakukan ini. Ini kan namanya panik yang luar biasa. Sampai-sampai ada yang menggedor-gedor rumah pedagang telur sampai tengah malam karena kepanikan tersebut. Padahal logikanya di mana? Makanya saya sampaikan bahwa jangan sampai kita manusia sama dengan makhluk yang namanya binatang. Karena perbedaan antara kita dengan binatang hanya terletak pada akal dan pikiran. Ya. Kalau binatang makan daging ada, manusia juga makan daging. Saya rasa itu saja. Mungkin ada beberapa hal yang banyak lagi yang mau saya ulas, namun saya rasa itu tidak begitu penting. Saya padakan, cuman saya informasikan sedikit tentang data COVID-19 Labuan Batu berdasarkan data yang saya peroleh dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Kabupaten Labuan Batu, di mana ODP atau orang dalam pengawasan berjumlah 3 orang dengan gejala, kemudian 509 orang tanpa gejala, maka total ODP kita adalah 512. Kemudian PDP, pasien dalam pengawasan, itu 1 orang negatif, tapi kemudian 1 orang lagi yang positif. Nah, ini juga harus kita jelaskan bahwa yang positif tersebut adalah masyarakat Bilahulu, Kecamatan Bilahulu, namun belum pernah kembali selama 2 bulan dari mulai beliau terjangkit dan dinyatakan positif. Dia pulang dari Jakarta, mengalami sakit demam, kemudian memeriksakan diri ke Medan, dan dinyatakan beliau positif corona. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.